Kembali lagi di channel yang membahas seputar listrik dan elektronika. Pada video kali ini saya akan merangkum beberapa cara untuk mengecek kabel yang putus. Video ini sekaligus menjawab request teman-teman yang meminta dibuatkan video cara mengecek kabel yang putus. Agar tidak berlama-lama, langsung saja kita simak videonya. Untuk mempermudah kita dalam melakukan pengecekan kabel yang berjenis USB atau Universal Serial Bus, kita butuhkan sebuah jarum pentol dan diikatkan pada ujung kabel probe yang berwarna merah. Selanjutnya, tempatkan selektor switch pada skala buzzer. Berikutnya kita tempelkan kabel probe untuk menguji alat kita ini. Nah, jika terdengar suara beep, artinya alat ini siap untuk digunakan. Selanjutnya kita akan mengukur kabel USB kita tadi dengan cara mengupas isolasi bagian luarnya. Bisa menggunakan bantuan gunting ataupun pisau cutter. Setelah isolasi luarnya kita sobek, maka kelihatan 4 kabel dengan masing-masing warna sebagai berikut: warna hijau, hitam, merah, dan putih. Perhatikan seperti pada gambar yang di samping. Berikutnya, kabel probe yang sudah dipasangkan jarum pentol tadi, kita suntikkan pada kabel yang hendak kita ukur. Untuk kabel VCC atau positifnya adalah kabel yang berwarna merah. Dan kita suntikkan jarum tadi pada kabel yang berwarna merah. Dan pada ujung port USB bagian positifnya terletak di sebelah kanan posisi seperti ini. Lalu kita tempelkan kabel probe pada konektor yang terdapat di dalam slot USB-nya. Nah, terdengar suara beep, artinya kabelnya masih bagus. Kemudian untuk kabel negatifnya yang berwarna hitam, kita suntikkan juga jarumnya pada kabel yang berwarna hitam. Kemudian kita cari pasangannya di bagian slot USB-nya tadi. Di sebelah kanan ini tadi adalah bagian yang positif, sedangkan bagian negatifnya terletak pada bagian yang paling sebelah kiri. Nah, saat kita tempelkan kabel probe, terdengar suara beep, artinya kabel hitamnya juga masih dalam keadaan bagus. Berikutnya kita mengukur kabel yang berwarna hijau atau kabel data yang negatif. Dengan cara yang sama, menyuntikkan jarum pada kabel yang berwarna hijau. Kemudian, kabel probe hitam kita hubungkan dengan slot USB nomor 3. Nah, di sini kita tidak mendengar suara beep, artinya kabel data yang warna hijau sudah putus. Selanjutnya untuk kabel yang berwarna putih atau kabel data yang positif. Dengan cara yang sama, kita suntikkan jarum pada kabel yang berwarna putih. Kemudian pada bagian slot USB-nya, kita hubungkan probe hitam di posisi nomor 2. Nah, di sini terdengar suara beep, artinya kabel yang warna putih masih bagus. Nah, jadi pada dasarnya, meskipun kabel hijau sudah putus, namun kabel USB ini masih bisa kita gunakan sebagai kabel charger. Karena yang putus adalah kabel datanya, bukan kabel dayanya. Oke, berikutnya di sini ada kabel USB yang sudah saya potong. Jadi selain menggunakan skala buzzer, kita juga bisa menggunakan skala ohm untuk pengukurannya. Kita bisa menggunakan dikali 10 atau dikali 1 ohm.
Namun jika kita menggunakan skala ohm, kita harus mengkalibrasi terlebih dahulu dengan memutar 0 ohmnya agar posisi jarum tepat berada di posisi 0 ohm. Selanjutnya kita ukur lagi kabel data yang sudah dipotong tadi. Caranya sama saja, kita letakkan salah satu kabel probe pada ujung kabel yang berwarna merah. Kemudian pada ujung sebelahnya bagian positifnya yang letaknya paling pinggir kanan atau di nomor 1 pada port USB-nya. Jika jarum bergerak, artinya kabelnya masih bagus. Kemudian kita coba kabel yang warna putih atau kabel negatif. Kabel warna putih atau kabel negatif pada port USB pasangannya di nomor 4 atau paling pinggir sebelah kiri. Nah, di sini juga jarum bergerak, artinya kabel warna putih juga masih bagus. Bagian selanjutnya kita mengukur kabel listrik atau kabel daya. Caranya juga sama, bisa kita gunakan skala ohm dikali 10 atau menggunakan skala buzzer. Di sini saya gunakan skala ohm dikali 10. Kemudian salah satu kabel probe kita letakkan pada kepala steker. Selanjutnya pada ujung sebelahnya kita tes dengan menempelkan kabel probe yang satunya. Jarum bergerak berarti masih connect atau terhubung. Kemudian kita ukur di sebelahnya, harus tidak bergerak. Jika bergerak berarti kabelnya sudah korslet. Kemudian kita pindahkan kabel probe ke sebelahnya. Nah, bergerak juga artinya kabel masih bagus. Kemudian kita coba ukur bagian groundingnya. Bagian grounding terletak di tengah. Nah, jarum bergerak juga artinya groundingnya masih berfungsi. Hal yang berikutnya, kita mengukur adaptor kecil seperti yang tampil pada layar. Untuk mengukur adaptor seperti ini, bisa dengan cara menghubungkan adaptor ini dengan stop kontak. Dengan demikian, kita bisa mengetahui apakah ada keluar tegangan pada bagian outputnya. Jadi, kepala adaptor kita hubungkan dengan stop kontak. Kemudian kita ukur pada bagian outputnya. Nah, dalam hal ini jika kita ingin mengukur tegangan, maka selektor switch harus kita pindahkan pada skala DC volt. Karena outputnya adalah arus searah, maka selektor switch kita letakkan pada skala DC volt. Di sini kita buat di skala 50 volt. Karena tegangan output adaptornya sekitar 12 volt. Selanjutnya, kabel probe merah atau positif kita masukkan ke dalam lubang jack adaptornya. Kemudian probe hitam kita tempelkan pada bagian negatif atau body jack adaptornya. Perhatikan pergerakan jarum pada layar multitester. Pada pengukuran ini kita menggunakan skala 50 volt DC dan dapat dilihat jarum menunjuk di angka 12 volt. Dengan demikian dapat dinyatakan adaptor ini juga masih bagus. Bagian yang berikutnya kita mengukur kabel stop kontak atau cok cabang, apakah masih bagus atau sudah putus. Dalam hal ini posisi selektor switch harus kita kembalikan ke posisi ohm atau buzzer. Di sini saya buat di skala buzzer. Kemudian salah satu kabel probe dimasukkan pada lubang stop kontak. Selanjutnya kabel probe sebelahnya kita tempelkan dan hubungkan pada kepala stekernya. Di sini kita lihat tidak connect, pindahkan ke sebelahnya. Di sebelahnya connect karena terdengar suara bip.
berarti sebelah masih dalam keadaan nyambung. Kemudian pindahkan ke lubang satunya lagi. Terdengar suara bip, berarti connect. Dengan demikian, stop kontak ini juga dinyatakan masih bagus. Oke, demikianlah beberapa cara untuk mengetahui apakah kabel sudah putus atau masih bagus. Semoga video ini bermanfaat dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam berbagi ilmu.